apa kabarnya? Doa Kakak Nita, semua kita dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Untuk ibadah hari ini, Kakak tetap menghimbau adik-adik untuk sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah online Karis Kids pada hari ini. Adik-adik tetap duduk tertib, adik-adik tetap duduk tenang, tidak sambil makan, tidak sambil main-main, atau jangan sampai ada yang tertidur. Oke? Karena hayat hafalan yang akan dibagikan oleh kakak-kakak nanti ketika selesai cerita, itu adik-adik akan hafalkan dan kirim videonya. Oh ya adik-adik, walau sampai hari ini kita belum bisa ibadah datang ke gereja, Kakak Nita terus akan ingatkan adik-adik bahwa itu tidak menghalangi adik-adik untuk memberikan persembahan. Tidak berapa penting berapa adik-adik bisa memberi, tapi yang terpenting adalah lewat pemberian adik-adik, nama Tuhan dipermuliakan dan hidup adik-adik diberkati karena mengasihi Tuhan lewat cara memberi. Oke, kita siap ibadah ya. Yuk lipat tangan, kita akan berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih bahwa hari ini kembali kami akan mengikuti ibadah online. Biar adik-adik semua bisa mengikutinya dengan tertib dan sungguh-sungguh. Berkati kakak-kakak yang ambil bagian dalam pelayan pada hari ini. Biar kami semua diberkati lewat ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, Marsha berdoa untuk Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya Indonesia bisa keluar sebagai pemenang dari virus corona yang sedang melanda sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus ya. Amin. Dan kami berdoa untuk orang tua kita ya Tuhan, agar dikasih berkat ya Tuhan untuk kita sehari-hari Tuhan, untuk makan kita ya Tuhan, agar Engkau memberkati mereka ya Tuhan di zaman Tuhan Yesus. Amin. Aku berdoa untuk teman-teman sekolah online supaya kami Tuhan beri kepintaran untuk mengerjakan tugas. Aku berdoa papa mama yang mengirim kami sekolah online supaya diberikan sabaran mengajari kami. Ya amin. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Udah siap ya? Kita akan memuji Tuhan. Dan sebentar kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semuanya berdiri. Kita nyanyikan Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita semua adalah Laskar Kristus, jadi harus lebih semangat lagi saat memuji Tuhan. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari
sungguh indah, yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi semuanya sikap yang baik, sikap yang sungguh-sungguh kita memuji dan menyembah Tuhan, dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi, Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Semuanya lipatkan tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Tuhan telah pimpin kami untuk kami memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, duduk diam dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan juga berkati setiap kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara melalui kakak kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom teman-teman, Kariski saya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari teman-teman? Luar biasa men, haleluya. Nah teman-teman, di hari ini Kak Eliezer sangat bersemangat, sangat antusias, sangat bersuka cita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Yeay! Oke teman-teman semua, di pagi hari ini mari siapkan hatimu sama-sama untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Oke? Are you ready guys? Ready? Ready dong. Oke, sebelum sama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya, biar Tuhan tolong kita, Tuhan tuntun kita, supaya apa yang teman-teman dengar di hari ini akan teman-teman lakukan dan teman-teman diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di hari ini Tuhan, karena kami masih boleh bernafas, kami masih boleh memuji Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersuka cita karena Tuhan ada bersama-sama dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami, urapi kami. Biarlah Tuhan kami punya telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang mau dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersuka cita. Sama-sama Karis Kids katakan amin. Yehehehe. Oke teman-teman semua, di hari ini Kaiser akan cerita tentang seorang tokoh Alkitab. Seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa yang bernama Yakub. Oke. Nah, Kaiser pasti udah memikirkan nih, pasti teman-teman semua yang udah biasa hadir di Karis Kids pasti udah pada tahu dong cerita tentang Yakub, iya nggak? Bagaimana Yakub menipu saudaranya Esau. Yakub menipu saudaranya Esau. Siapa di sini tukang bohong, suka nipu? Ayo jujur.
Jangan bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Ya, nggak boleh bohong ya. Jangan seperti Yakub pada waktu itu dia membohongi papanya. Siapa namanya? Ishak. Nah, Yakub ini waktu itu kan tahu kakaknya yang harus dapat berkat, tetapi karena dia mau terima berkat, dia membohongi papanya, ya kan? Akhirnya diberkati bukannya Esau, tapi Yakub. Nah, oke teman-teman semua, kita lupakan cerita itu. Kita akan masuk satu bagian yang luar biasa di pagi hari ini tentang mimpi Yakub di Betel. Ada yang tahu nggak arti Betel itu apa? Ada yang tahu nggak? Nah, Kak Ezra mau kasih PR nih buat teman-teman semua. Teman-teman Karis Kids tanya ke mama, tanya ke papa, tanya ke guru-guru sekolah minggu ya. Terus direkam. Jawabnya kayak gini. Betel artinya bla 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 bla. Oke? Teman-teman semua jangan lupa ya. Kalau mau dapat poin di akhir tahun, kalau mau dapat nilai yang bagus di akhir tahun, mau dapat kado yang besar dari Karis Kids, teman-teman semua harus jawab. Apa artinya Betel? Oke? Tolong direkam. Tanya mama, tanya papa, tanya kakak, tanya guru-guru sekolah minggu. Apa sih artinya Betel? Oke? Jangan lupa ya. Oke. Nah, lanjut. Mimpi Yakub di Betel. Nah, teman-teman semua, siapa di sini yang suka bermimpi kalau waktu dia tidur? Ayo. Tentu saya, Kak Esther juga suka kadang-kadang mimpi loh teman-teman semua. Kadang-kadang ada mimpi yang gak bagus, ada mimpi yang bagus, ada mimpi yang menyenangkan, ada mimpi yang tidak menyenangkan loh. Ya nggak? Yang kita sering bilang, oh tadi pagi, tadi malam saya mimpi buruk, tadi malam saya mimpi buruk, saya mimpi segini, gini. Wah, kita ketakutan sendiri gitu kan. Tapi beda dengan Yakub teman-teman semua. Nah, cerita ini bermula ketika Yakub habis menipu papanya dan membohongi papanya waktu dia mau terima berkat dari papanya Ishak ya. Nah, mamanya suruh untuk dia pergi ke Haran ke tempat saudara ibunya. Nah, teman-teman, dalam perjalanan menuju ke Haran itu tibalah Yakub di suatu tempat. Nah, di tempat itu Yakub merasa kelelahan. Nah, dalam perjalanan menuju ke tempat itu, Yakub merasa kok jadi capek, udah malam. Bayangkan dia mau ke mana ya? Contohnya dari Jakarta dia mau ke Bogor. Nah, tapi pada zaman itu tuh nggak ada mobil, nggak ada motor. Jadi dia harus berjalan kaki. Dalam perjalanan kakinya dia sampai ke suatu tempat dan dia merasa capek, dia merasa lelah. Nah, apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub beristirahat teman-teman di situ. Nah, Yakub lihat ada sebuah batu. Anggaplah ini batu lah ya. Handphone ini tapi bukan, ini anggaplah batu ya, karena Kaiser nggak ada batu nih. Anggaplah ini batu. Yakub lihat, oh kok ada sebuah batu, dan dia pakai batu itu untuk menjadi tempat untuk dia tidur. Kalau sekarang teman-teman semua pakai bantal kan untuk taruh di kepala. Nah, Yakub waktu itu dia pakai batu untuk taruh di kepalanya dia untuk dia bisa tidur. Nah, teman-teman, karena sudah malam, udah capek nih Yakub, makanya dia tidur. Dan apa yang terjadi? Ada yang bisa tebak nggak? 1, 2, 3. Nah, bermimpilah Yakub. Nah, dalam mimpinya Yakub dia melihat ada tangga yang sangat panjang. Tangga ini dari surga turun ke bumi. Dan dia melihat ada malaikat-malaikat Tuhan. Dan Tuhan berkata dan berbicara kepada Yakub. Di Kejadian pasal 28 ayat yang 15. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, teman-teman semua, luar biasa nggak? Dalam mimpi Yakub berjumpa dengan Tuhan. Dia melihat ada tangga yang sangat panjang malaikat Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Yakub dalam mimpinya. Nah, teman-teman semua, Tuhan kita Tuhan yang setia loh. Amin. Amin.
teman-teman semua harus yakin dan percaya. Yakub aja Tuhan tolong dalam tidurnya sekalipun, teman-teman, Tuhan hadir. Tuhan ada bersama-sama dengan Yakub. Apalagi kita anak-anak Tuhan, kita yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Waktu kita bilang, kok saya merasa kok nilai saya jelek gini-gini bla 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 bla, percaya ada Tuhan dalam hidupmu. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dung, di bawah bum, kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Luar biasa nggak Tuhan Yesus? Dalam suka duka Dia ada, di kiri, di kanan, di atas, di bawah. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan hidupmu. Amin. Mari katakan sama-sama dengan Kaisar, amin. 1, 2, 3, amin. Haleluya teman-teman semua. Nah, Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Di situ dia sampai dia pagi-pagi dia bangun dan dia bilang, wah, yang semalam bertemu dengan saya itu Tuhan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia bilang sungguh luar biasa. Ternyata Tuhan tuh ada bersama-sama dengan dia. Mungkin dalam perjalanan Yakub ke tempat Haran di mana ibunya, keluarga ibunya, dia berpikir, mungkin Tuhan nggak ada bersama-sama dengan saya. Saya merasa sendirian, nggak ada teman-teman. Kok begini, kok sering saya mendapat nilai yang jelek. Kok saya merasa nggak mampu waktu ujian. Kok begini, kok begitu. Tapi ternyata Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Aku ada bersama-sama dengan engkau. Dan apa yang dilakukan oleh Yakub, teman-teman semua tahu nggak? Ini harus teman-teman semua praktekkan ya di rumah ya. Yakub mengambil batu yang dia pakai untuk dia taruh di kepala waktu dia tidur. Dia tanam batu itu dan dia bilang ini sebagai perjanjian. Artinya Yakub menyembah Tuhan. Yakub memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeay. Yakub tidak lupa bersyukur. Yakub tidak lupa memuji Tuhan. Yang Tuhan mau dalam hidup anak-anak semua, teman-teman Charis Kids, mari sama-sama kita terus memuji Tuhan. Amin. Jangan lupa bersyukur, naikkan pujian, berterima kasih. Teman-teman ingat loh, udah 2 tahun loh kita nggak bertemu, hampir 2 tahun lah ya. Kita nggak bertemu di gereja, kita nggak ibadah sama-sama. Tapi teman-teman semua, ada yang kalau Kak Esther lihat, wih makin gemuk nih, wih makin tinggi nih, wih makin cantik, wih makin ganteng. Artinya Tuhan Yesus menyertai teman-teman semua. Amin. Amin. Mari sama-sama katakan amin. 1, 2, 3, amin. Oke teman-teman semua, demikian kebenaran firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jangan lupa ya, tolong bilang ke mama, direkamin dong. Saya mau bilang arti Betel adalah bla 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 bla. Oke, direkam ya. Kak Esther tunggu dan Kak Esther mau dengar masing-masing teman-teman semua untuk menyampaikan apa sih arti Betel itu. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bye bye. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita semua. Sekarang kita akan tutup doa dalam doa untuk ibadah Charis Kids hari ini. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati ibadah kami hari ini. Dan sekarang kami mau tutup ibadah kami. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tetap bersama dengan kami semua. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami. Tuhan, berkati mereka. Mereka membutuhkan uang untuk kami melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Tuhan, berkati papa mama, berkati kakak adik, berkati kakak-kakak sekolah minggu Charis Kids. Tuhan, berkati kami semua, berikan kami kesehatan,
Teman-teman kami yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, dan teman-teman kami yang dalam pergumulan apapun Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa hati kami terus mendekat kepadamu Tuhan. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu waktu engkau masuk dan waktu engkau keluar pun dari rumahmu. Tuhan selalu memberkatimu. Engkau akan dibuat Tuhan berhasil. Sekolahmu akan diberkati Tuhan. Kau menjadi anak yang pintar, anak yang berbakti, anak yang takut Tuhan. Dan berkat-berkat ilahi itu akan mengalir dalam keluarga adik-adik. Mulai dari papa, mama, dan kakak adik seluruh dalam keluarga besar kalian semua. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.